Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kabar bahwa Honda akan mengeluarkan motor baru, Honda Beat yang tanpa rangka SF. Entah kenapa sudah muncul bocoran mulai dari sekarang. Ya sebenarnya sih kalau soal itu sudah bisa diprediksi lah. Honda itu nggak bakal mengakui terus tiba-tiba mengeluarkan model yang tidak menggunakan ESAF lagi. Ya entah mengapa butuh waktu cukup lama untuk bisa mengeluarkan rangka baru lagi, karena mestinya Honda mampu membuat rangka non ESAF tapi yang bisa kompatibel dengan rangka yang sekarang. Mungkin karena ingin merubah modelnya juga, jadi bodi akan berubah juga. Entah apakah ada perubahan yang lain. Yang ditakutkan adalah kalau hanya rangka saja tok yang berubah, yang lain-lain tidak berubah. Itu merupakan sesuatu yang ya wes gak gunane lah tuku motor Honda Beat. Honda Beat yang sekarang, yang kelas deluxe, yang generasi mesin Genio, generasi mesin yang paling baru dari Honda. Dan generasi mesin ini nggak mungkin akan muncul mendadak baru lagi ya, karena sudah mau dibuat umum. Harap ngomong apa mah, di mesin yang baru ini ada banyak gak enak ya. Jadi alasannya buat rangka ringan itu adalah karena biar tenaga bisa lebih keluar. Tapi rupanya di mesin yang baru itu tenaga jadi jauh lebih berkurang. Entah mengapa milih model apa jadinya overstroke ya, overstroke RPM tinggi. Entah mengapa memilih model itu ya, tapi juga kelakuannya gak kayak overstroke. Model overstroke ini kalau normalnya itu membuat motor itu lebih kuat nanjak. Sementara yang terjadi pada Honda enggak. Tidak kuat nanjak itu merupakan sesuatu ya, faktor yang sangat negatif ya untuk orang Indonesia. Karena tidak kuat nanjak juga artinya tidak kuat untuk boncengan. Jadi ya tenaga jadi sangat lemah sekali. Penulis sendiri kurang begitu tahu kelemahan ya itu. Di Honda Beat yang penulis punyai sendiri ya, emang pernah sih ngerasakan betapa lemahnya akselerasinya ketika pro kapasitor lepas jatuh ya. Pakai gak enak banget. Tenaga jadi gak, wah wis gak karu-karuan. Lalu ada juga bro yang ngomong untuk Honda Beat Deluxe ini kalau pakai silek lumayan membantu, tenaganya jadi lebih keluar. Ada juga yang pengapiannya dimajukan, terus pakai pro kapasitor juga sangat puas dengan akselerasi tanjakannya, bisa jalan 60 atau berapa gitu. Tapi yang jelas ya, kalau misalnya tenaga dibesarkan, itu masih bakal tetap gak enak. Motor Honda Beat di rumah itu kan udah pakai silek ya, dengan diakali jadi ada sileknya, terus pakai pro kapasitor. Namanya tenaga bawah itu mantap sekali. Tapi kalau pas boncengan, penulis nggak berani buka gas besar-besar. Kenapa? Karena begitu dibuka gas besar-besar, molor belt molor ini terjadi bahkan ketika kondisi motor masih baru ya, atau bahkan ketika beltnya diganti orisinil, tetap aja molor. Jadi tetap terasa molornya. Kalau sudah molor jadi geret gitu ya, atau gak enak gitu loh. Yang jelas terasa sekali molor. Karena apa? Karena efek terjadinya itu
hanya setelah dipakai get-getan, dibuka gaspol ketika pakai boncengan. Kalau sendirian nggak gaspol nggak begitu, tapi begitu boncengan di gaspol, wis. Jadi Honda Beat itu banyak lemahnya ya. Bahkan untuk versi yang penulis pakai, padahal yang versi penulis pakai versi 2013 itu nggak apa ya, nggak terkenal lemah ya. Baru ketika model deluxe saja banyak orang mengeluh tenaganya tenaganya nggak enak, nggak tenaga nih. Jadi tenaga nggak enak ini wis ya faktor utama lah menurut penulis. Rugi bila Honda Beat itu. Karena apa? Karena tenaga nih. Mending kayak ya wis Mio gitu wis. Kalau bikin tenaga lebih bagus kan 125 cc. 125 cc walau difokuskan irit tenaganya masih lebih gede. Terus juga kalau misalnya pingin irit lagi ya, kalau beneran pingin irit ya beli Next 2, itu pasti lebih irit daripada Honda Beat. Dalam kondisi baru pun Next 2 itu lebih irit, apalagi ketika sudah pemakaian cukup lama. Yang Next 2 masih irit, yang Honda Beat sudah boros. Jadi kelemahan kedua Honda Beat ini ya jadi sangat boros ketika motor sudah berumur. Mungkin ketika 10.000 itu sudah mulai boros, 15.000 wis boros. Lebih dari itu ya wis perkirakan sendiri lah. Jadi mau ngejar irit ya mungkin 10.000 km pertama tok. Selanjutnya lebih boros daripada motor-motor lain, termasuk motor NMAX ini ya. NMAX penulis sekarang kondisinya lebih irit daripada Honda Beat. Tadi pemakaian kebut-kebutan tuh ya, 40,2 padahal tadi makainya nggak kalem, gas-gasan. Terus selain dari masalah itu, di Honda Beat juga banyak masalah lain. Rangka karatan itu cuma bawaan ya, bawaan Esat. Tapi ada juga tangki karatan. Nah, tangki karatan ini terjadi di banyak versi ya. Bahkan di Vario 160 juga kena. Genio pasti, Scoopy pasti. Jadi Beat yang baru pasti juga bakal mudah karatan tangkinya. Apalagi ketika Honda tidak pernah mengakui, oh iya produk kami tangkinya ini mudah karatan, di produk berikutnya akan kami optimasikan. Nggak ada. Kalaupun ada ya nggak bakal diakui gitu ya. Karena kalau mengakui artinya ya konsumen motor mereka yang lama kan jadi minta ganti rugi. Apa mau Honda ganti rugi? Mustahil. Honda itu maunya tabrak lari gitu ya. Konsumen tahu ada penyakitnya diperbaiki tapi tetap lari. Konsumen yang lama rasa no. Nikmatilah karat ditanggi. Terus yang berikutnya adalah dari engine mounting. Mungkin di Honda Beat itu nggak ada ya blok mesin yang pecah karena benturan ya. Bukan blok mesin tapi yang kena engsel. Penulis repot ya. Penulis pernah lihat beberapa kali tapi nggak nyimpen sih ya masalah ini. Tapi penulis lihat beberapa kali ada yang mengeluh engselnya yang kena, yang pecah.
Selain itu dari Honda Beat juga banyak cacat produk ya. Cacat produk dari bagian macam-macam, terutama dari bagian CVT, ada kadang nggak senter, kadang nggak tepat gitu ya. Dan yang jadi repotnya lagi adalah untuk klaim garansi itu setengah mati. Sebelumnya juga ada pernah tukang ojek ya yang sharing pengalamannya punya motor Honda Beat, ada cacat tapi ternyata nggak bisa diklaim. Klaim garansi ya kemungkinan disuruh nunggu 6 bulan atau mungkin 1 tahun, yang setelah 1 tahun garansinya bisa saja habis ya. Jadi walau ada garansi, untuk bisa ngeklaimkan itu sesuatu yang butuh perjuangan luar biasa, butuh waktu, bahkan mungkin keluar uang. Jadi begitu sudah turun garansinya, kerugian sudah melebihi dari klaim garansinya. Jadi betul-betul mengerikan kalau punya motor Honda itu ya. Belum lagi dari sisi servisnya. Banyak cerita ya, banyak sekali cerita bahwa motor jadi bermasalah, terutama dari bagian CVT-nya setelah servis pertama. Jadi yang namanya servis itu tidak bikin motor makin sip, walau biayanya ratusan ribu. Kita mungkin pernah dengar, oh yang namanya servis butuh dibersihkan sabun, butuh dibersihkan karbon clean, butuh dibersihkan minyak-minyak macam-macam, CVT diguyur bensin semua, sampai ya stempelnya luntur semua, sampai sealnya rembes semua. Terus kemudian muncul masalah ketika oli mesinnya jadi rembes ke CVT karena penanganan tersebut. Terus akhirnya beltnya rusak. Jadi banyaklah mau praktek yang terjadi karena ya baik mekaniknya tidak berpengalaman atau mekaniknya sengaja mensabotase motor konsumen. Jadi entah ya, orang yang beli motor Honda itu kok berani sekali. Dari sisi mesin juga nggak bisa dibilang awet, apalagi ketika olinya punya daya rusak yang sangat tinggi. Jadi oli mesin orisinil Honda itu adalah oli yang merusak mesin. Jadi jangan kaget kalau punya motor Honda terus tiba-tiba sebelum 10.000 km atau bahkan sebelum servis pertama terus suaranya kasar kayak helikopter macam-macam, karena dari sisi olinya sendiri kemampuan merusaknya luar biasa. Oli punya daya perusak yang hebat, tukang servisnya punya daya rusak yang hebat, terus kualitas produksi juga ya banyak kelemahannya. Banyak sekali variasi macam-macam penyakit di motor Honda itu sehingga sulit untuk dikategorikan. Kalau di Yamaha kan wis simple ya. Kalau di NMAX keylessnya, akinya. Kalau di Aerox mungkin pagar 12 yang terkenal. Di Honda nggak ada yang terkenal, kenapa? Karena penyakitnya bermacam-macam. Dan ya mungkin ada yang ngomong pagar 12 dicari penyakitnya nggak ketemu-ketemu gitu ya. Nah kalau Honda ya ada penyakit gitu ya macam-macam, nggak sembuh-sembuh sudah, walau habis jutaan, walau sudah berkunjung ke bermacam bengkel, tetap saja nggak sembuh. Itu juga ada. Jadi ya mekanik itu enak saja ngomong ganti ini, ganti ini, karena dia nggak pernah dapat konsekuensi, nggak pernah dapat sanksi ya. Kalau diagnosa dia salah, dia nggak kena hukuman apa-apa, yang nanggung konsumen. Dan konsumennya banyak kebetulan karena ya pemilik motor Honda banyak. Jadi walau sudah ganti macam-macam nggak sembuh, bebas mekanike. Iso ae sik leha-leha ya. Saya tetap dibayari aku walau salah diagnosa.
Sik tetap lancar aja walau salah diagnosa. Nah, motor Honda yang baru apa sudah diperbaiki yang lain-lainnya itu? Kalau belum diperbaiki percuma, gak ono gunane. Karena masalahnya bukan cuma rangka shaft tok, bukan rangka karatan tok. Mungkin ya motor jadi lebih aman, nggak patah rangkanya ketika dipakai. Walau penulis ya ragu juga apakah spakbornya sudah panjang ya. Karena motor Honda yang umur lebih dari 10 tahun ada yang patah karena bagian belakang rodanya itu kena cipratan air terus-menerus karena spakbornya terlalu pendek. Nah, penulis nggak tahu apakah Honda Beat yang baru nanti itu spakbornya apa sudah panjang, apa sudah baikan pabriknya, atau masih tetap jahat seperti sekarang sehingga sengaja dibuat cipratan ban itu mengenai rangka. Nanti kalau motornya keluar nanti penulis akan lihat, ketahuan lah ya kalau airnya akan menciprat ke rangka itu, tahu pabrikan mana yang jahat dan tidak. Tapi selama ya mesinnya sih tetap caranya engine mountingnya sih tetap, masalah-masalah yang tadi itu akan tetap terjadi. Jadi penulis tetap nggak rekomendasikan beli Honda Beat ya, walau nanti muncul model baru. Kecuali kalau kualitasnya sudah berubah, jasa pelayanan servisnya sudah berubah, klaim garansi sudah lebih gampang. Tapi itu jelas nggak mungkin bisa terjadi dalam waktu 10 tahun ke depan ini. Jadi ya selama 10 tahun ke depan jangan beli motor Honda kalau rekomendasi penulis. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.